Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, perkenalkan ya, gue di sini Fajri Taufikur Rahman, salah satu perwakilan dari HES semester 4. Di sini gue mempunyai narasumber. Sini silakan bang, kenalkan siapa namanya bang? Halo, Halo, siapa namanya? nama saya Muhammad Zidan Putra Ginanjar. Oh, Muhammad Zidan Putra Ginanjar. Bang Muhammad Zidan Putra Ginanjar. Iya. Kalau boleh tahu asalnya dari mana bang? Kalau asal asli Cikarang. Asli Cikarang. Kampungnya juga di Cikarang. Kampung di Cikarang. Kampung di Cikarang, berarti kalau mudik cuman ke Cikarang. Maka dari itu nggak punya kampung. Oke. Jadi di sini Bang, Bang Zidan Putra Ginanjar ini salah satu orang yang sangat berpengaruh di HES 4. Ya karena apa ya? HES 4 tuh nggak bisa hidup kalau misalnya nggak ada Bang Putra Ginanjar. Oke, di sini kita langsung ngebahas seputar let inflow aja ya. Kita bahasnya mengalir aja nih ya. Oke, siap. Indonesia. Indonesia ialah negara. Bener gak? Ya. Indonesia itu negara kita. Negara demokrasi. Bener gak? Bener. Rakyatnya sosialisasi. Bersosialisasi. Cuman yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di otak gue ini ya, Indonesia itu bukan cuman Indonesia yang negara hukum, bukan cuman disebut negara hukum. Negara apa tuh? Ya Indonesia ini dikenal yang viral-viralnya ya kebanyakan bukan hal-hal yang mempunyai berita-berita edukasi dan sebagainya. Ya mungkin ada sebagian berita-berita edukasi ya itu cuman apa ya, sifatnya nggak permanen gitu. Sedangkan kalau misalnya ada satu kasus nih, salah satunya kasus COVID-19. Nah, COVID-19 ini Indonesia disebut negara kasus sih menurut gua nih ya. Menurut gua Indonesia disebut negara kasus. Kenapa? Ya karena kasus ada duit gitu loh. Tapi menurut Bang Jidan sendiri gimana? Menurut saya, Iya. Indonesia. Oke. Indonesia negara yang kreatif sih sebenarnya. Negara yang kreatif. Kita sekarang berbicara soal negara kita aja ya. Kita nggak usah ngomongin Rusia dan Ukraina, itu urusan masing-masing. Negara kita aja ya masih dibilang ya OTW buat negara maju lah, walaupun bahasanya masih negara berkembang ya kan. Oke, sekarang kita ngebahas negara Indonesia. Berbicara soal yang viral Bang ya. Menurut Bang Jidan sendiri, gimana tuh konteksnya yang kemarin tuh? Yang mana nih? Banyak sih yang viral ya, kasus-kasus yang viral banyak. Menurut Bang Jidan, salah satu kasus ngomongin kasus ya, kasus. salah satu kasus viral yang benar-benar memberikan kita pelajaran gitu. Apa sih? Kasus yang memberikan Kita banyak pelajaran sebenarnya dari semua kasus itu memberikan kita pelajaran. Cuman sampai sekarang yang masih dibahas oleh pemerintah nih apa kasus yang menyangkut apa ya, mental healthy dan sebagainya. Kalau mental healthy mungkin lebih ke arah Jaksel kayaknya. Jaksa. Iya, Jaksel. Jaksel. Apa tuh kasus apa? Nggak ada kasus apa-apa, cuman biasanya orang Jaksel lebih ke arah mental healthy. Oh gitu. Iya. Emang Jaksel dikenal apa sih? Dikenal apa dia? Dengan separuh Inggris gitu kalau dibilang mah. Jaksel. Jadi at least gitu. At least. At least. Oh, At iya. least kalau ngomong kita setengah Inggris setengah Indonesia biasa gitu. Itu budaya Jaksel. Jakarta Selatan. Iya, anak Jaksel. Bukannya di Jaksel salah satu kota Jakarta Selatan kan dikenal ya berbicara sehari-harinya ya gue gitu. Betawi Enggak, gitu sekarang sih. Sekarang udah berubah. Gimana contohnya? Jaksel at least minimal use English lah gitu. English. Gimana sih contohnya, coba nanya kabar. Contohnya Ala kayak Jaksel. Ala Jaksel bukan ala Inggris ya. ala Jaksel. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong begitu nggak tahu ya, cuman dia ada bahasa-bahasa khususnya biasanya. Oh gitu. Kayak misalkan pamer, sekarang bukan pamer, sekarang flexing. Itu Jaksel. Apa sih bahasanya kayak anak zaman gitu ya? Nah, yang zaman sekarang kayak kalau mau jalan-jalan healing. Nah, itu Jaksel. Healing. Kalau terus misalnya mau renang swimming gitu. nah, iya bisa bukan juga tuh berarti. gitu.
Ya kan orang swimming. Kalau swimming asli Inggrisnya ya kan ya. Iya. Oke, kayak kemarin tuh sampai sekarang masih ada di berita kan ya. Apa tuh? Aparat kita tuh salah satu aparat yang keren banget sih. Kerennya kenapa? Yang Setiap mana nih? ada kasus aparat-aparat pemerintah, Heeh. setiap ada kasus dia pasti nemuin tuh. Contohnya aja yang viral nih, yang lagi viral kemarin kayak kasus afiliator. Tahu gak Bang Jidan? Afiliator. Afiliator. Doni Salmanan sama Indra Kents, betul? Bener. Benar. Tahu Doni Salmanan tuh basicnya apa sih? Katanya tukang parkir dulu. Doni Salmanan apa Indra Ken? Basicnya Doni Salmanan. Apa tuh? Tapi ya intinya orang-orang di luar sana mengira Doni Salmanan afiliator. Tapi menurut gue pribadi nih Bang ya, orang-orang seumuran mereka tuh termasuk orang-orang yang cerdas, walaupun konteksnya cerdasnya bukan cerdas alami loh. Dalam artian cerdas ya bisa mengumpulkan uang banyak lah dengan cara dia sendiri gitu. Walaupun bahasanya apa ya, nipu gitu loh. Nipu ya. orang-orang. Tapi kan keren kayak gitu pemikirannya. Kenapa sih? Maksudnya cerdas-cerdas nipunya itu kita ubah konteksnya gitu loh. Bukan kita jadi bukan nipu rakyat, tapi nipu otak kita. Nipu otak kita biar apa? Nipu otak kita yang awalnya kita nggak tahu apa-apa seputar pengetahuan nih. Kita nipunya tuh dengan cara ya memasukkan segala hal-hal yang positif gitulah. Biar otak-otak kita masuk ke positif gitu. Kan kalau nipunya versi para affiliate kan ya nipu dengan cara materi, orang-orang rugi, kita untung. Kita ubah mindset kayak gitu. Kita harus nipu, orang-orang untung, kita untung. Itu gimana Betul, luar caranya biasa tuh? itu. Karena Tapi kita rada susah juga begitu. ya gimana ya, namanya nipu sebenarnya gampang, nggak ada yang susah. Iya. Tergantung yang ditipu juga sebenarnya. Iya juga. Kalau yang ditipu rada pinter, rada susah. Ya sebenarnya kalau kita mau nipu gampang aja sih. Ya dengan cara fokus aja, kita cari kesalahan dari diri kita sendiri aja. Itu nipu diri sendiri namanya. Ya iya, mendingan nipu diri sendiri. Jadi orang lain gak rugi, bener gak? Benar. Iya. Jadi nipu diri sendiri, kalau emang kita nanti untungnya buat diri kita sendiri. Kalau emang kita nanti rugi, ya ruginya buat kita diri sendiri ya kan. Itu. Terus apalagi sih yang viral-viral kemarin tuh? Apa ya? Oh baru-baru kemarin, baru aja ngeliat kemarin di FYP TikTok tuh Bang. Pawang hujan. Ah pawang hujan. Iya benar. Iya pawang Rara hujan. ya, yang megang remote AC. Remote Tamiya. Remote AC yang di atas. Yang di atas. Iya benar. Menurut Bang Jidan, kita nggak berbicara soal realita dulu ya, tapi berbicara soal Islamiknya dulu nih. Di Islam tuh ada gak sih kayak pawang hujan gitu? Sebenarnya kalau berbicara Islam, kayak Simon dukun-dukun ini nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Karena segala sesuatu tetap ada di kehendak Allah gitu. Segala sesuatu udah di kehendak Allah. Tapi kan dukun-dukun itu kan ada waktu zaman Nabi Sulaiman kalau nggak salah ada ya. Ada. Iya. Itu ada. Jadi Tapi ada namanya dukun ini dia syirik. Jadi jatuhnya syirik. Jadi percaya menyembah kepada selain Allah gitu. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya Bang Jidan sendiri nih di luar Islam gitu, setuju gak adanya pawang hujan kayak gitu? Pawang hujan dalam konteks MotoGP kemarin. Oke, ya. Bagus sebenarnya. Jadi Bagus ya? Marketing. Marketing. Jadi ketika orang luar melihat, wah di Indonesia ada pawang hujan. By the way, Indonesia dikenal sama orang luar negeri karena pawang hujannya, bener gak? Iya benar. Sampai-sampai MotoGP di Twitternya nulis apa namanya The Master dengan foto Mbak Rara, itu luar biasa begini tuh. Oh, Mbak Rara The Master. Dan setelahnya ada It Work, artinya bahwa Mbak Rara ini berfungsi gitu. Yang tadinya hujan gede, jadi nggak hujan begitu kata di MotoGP di Twitter. katanya di Iya, MotoGP. itu. Tapi gue pribadi bangga sih. Indonesia dikenal sama orang luar negeri itu salah satu negara yang akan kaya tentang budaya-budayanya ya kan ya. Akan Jadi kaya. orang luar pada mau ke Indonesia nih, katanya Indonesia bisnis nih, banyak pawang hujan gitu. Jadi gitu. ke Indonesia. Enggak, bukan gitu maksudnya. Oh, bukan. Indonesia kan banyak pulau-pulau gitu. Dibilang
orang bilang tanah kita tanah surga ya kan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pokoknya segala sesuatu yang kita tanam bakalan jadi di Indonesia. Makanya kita semua harus bersyukur walaupun di negara ya tetap negara sih. Iya. Ya pokoknya gimana ya? Kita semua harus bersyukur lah dengan konteks yang ada. Terus apalagi yang viral kemarin? Ada lagi gak? Lagi yang viral kemarin. Selain Bang Ujan. Salah kita ngucapin terima kasih dulu dong. Iya, terima kasih buat semua kakak-kakak. Ya. Bukan ke kakak-kakak, ke Pawang Hujan ya Pawang gitu. Hujan ya. Karena ini kan ke Mbak Rara berarti ini oh tempatnya. iya, ya kita sampein sini ya. Terima kasih Mbak Rara udah nurunin hujan. Udah nggak jadi nurunin hujan. Oke. Terus yang kemarin tuh Kemarin ada apa ya? Di Depok apalagi babi ngepet yang salah. udah ngomong babi ngepet. Kenapa tuh Tapi babi bener kan? ngepet? Iya, kenapa? Iya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ceritanya ada ya babi ketangkap. Terus ngepet. Enggak, babi ketangkap. gimana? Ditangkap sama orang. Apa? Iya kata orang, biarin kita kandangin dulu nih babinya. Siapa tahu ntar pagi jadi orang. Jadi emang banyak pada hilang tuh duit di situ di Depok. Tapi pas udah dikandangin jadi orang. Enggak juga, tetap jadi babi. Ternyata dia salah itu, babi beneran. Babi Iya, beneran. orang Depok ya. itu. Itu cuman sekedar guyonan aja. Buat teman-teman kita sebagai mahasiswa kemarin konteksnya gimana tuh? Apa tuh yang mana? Kemarin kan sempat ada demo tuh. Kita sangat mengapresiasi sih perjuangan mahasiswa ya kan. Karena apa ya kan? Karena mereka semua menyampaikan keluhan-keluhan rakyat, bener gak? Benar. Bener. Ya cuman ya yang namanya oknum tetap ada aja oknum ya oknum gitu. Mahasiswa ya mahasiswa. Tapi menurut gua nih mahasiswa sebelum turun demo dia tuh mengkaji sesuatu yang ada. Jadi kayak dia tuh turun ke lapangan udah punya pegangannya tuh, nggak asal sekadar ikut-ikutan demo. Jadi ketika dia ditanya mau ngapain demo, ada jawabannya betul. Ada. Dan polisi pun ya mengawal kan, awalnya mengawal mungkin karena ada oknum yang nggak bertanggung jawab, akhirnya rusuh dah, semprot-semprotan, udah kayak anak kecil juga sih. Kalau Ade Armando bagaimana itu? Ade Armando tuh ya semoga beliau sehat selalu dah. Ya, amin. Kita walaupun bahasa orang itu menurut pandangan kita nggak baik ya, menurut gua sih ya yang namanya manusia pasti ada baik ada buruknya. Iya. Tapi nggak dibenarkan juga sih maksudnya. Dan ditonjokin juga kasihan. Iya, tapi ya udah tua. Ya udahlah, nunggu takdirnya aja gimana baiknya ya kan. Udah, ada lagi gak Bang Jidan mau seputar ngomong viral-viral? Atau mau menyampaikan sesuatu sebelum menutup pembicaraan kali ini? Ada kata-kata pesan-pesan atau apa gitu tentang negara kita, tentang pokoknya kedepannya kita. biar semakin berkembang, Apanya? masyarakatnya biar semakin Amin. maju, Amin. makin pinter, Amin. makin berkah. Amin. Terus Kalau apa Mas lagi? Fajri gimana? Ada doa-doa buat negara kita Indonesia? Sebelum ke negara kita Indonesia ya, gue cuma berdoa buat diri gue sendiri sih. Gimana? Semoga diri gue sendiri benar gitu, nggak ngejelekin orang Egois lain. amat. Enggak, dengerin dulu. Oh, dengerin dulu. Sebelum kita ngerubah suatu negara, sebelum kita merubah dunia, kita rubah dulu diri kita bener. sendiri. Kalau kita nggak bisa ngerubah diri kita sendiri, kita langsung berani ngerubah negara, kota, dunia, bakalan hancur, bakalan terbengkalai. Berarti intinya diri sendiri. Diri sendiri dulu. Orang cerdas tuh banyak. Tapi orang yang belum ngerti apa arti itu cerdas itu belum banyak. Sekedar cerdas, cuma retorika belaka. Paham konspirasi, ngelihat dari satu sumber ya kan. Ngelihat dari satu sumber. Karena emang cuma dari satu sumber, akhirnya dia punya pegangan. Ya sebenarnya salah sih. Makanya ya gua pribadi pengen ngerubah diri sendiri dah. Sama berarti kita sekarang. Iya. Kalau kita udah bisa ngerubah diri kita sendiri, kita nyalonin jadi kepala desa. Bismillah. Jangan Bismillah, kepala desa dulu, jadi Cikarang RT. Utara. Jadi RT dulu. Oh iya RT Di dulu. bawah kepala desa RT. Habis dari RT baru kepala desa. Habis kepala desa apa tuh?
Ini gubernur. Gubernur, ya, Bupati pokoknya dulu, bupati, bupati dulu. ya udah bupati, gubernur, ujung-ujungnya Iya. presiden. Ya pokoknya ngerubah negara, pas itu ngerubah dunia. Ya intinya rubah dulu diri kita sendiri ya kan. Itu mindset gua, prinsip gua. Oke. Oke. Udah cukup sekian ya. Ya mungkin cukup sekian dari gua dan Bang Jidan ya. Pasti banyak salahnya, nggak mungkin banyak benernya. Mohon dimaafin buat teman-teman yang nonton. Ya yang buat yang ngedengerin podcast ini ya semoga aja ambil sisi baiknya, semoga aja ada sisi baiknya. Kalau emang ada sisi baiknya ambil, kalau emang nggak ada sisi baiknya ya udah buang aja, nggak usah didengerin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, Benar. udah. Ada lagi yang mau diomongin Bang Jidan? Sudah cukup. Udah cukup ya? Ya udah, cukup sekian dari gua Fajri Taufikur Rahman sebagai host dan Gua Muhammad Zidan Putra Ginanjar sebagai narasumber. ya kita di sini perwakilan dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4 mengucapkan apa? Apa kita? Jangan minal jangan. aizin ya, mengucapkan mohon maaf kalau emang ada kata salah ya kan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.